Semoga di tahun 2026 ini kita makin gacor dalam berkarya. Stay tune ya. Wow, baby. Jadi ceritanya saya itu start dari Makassar di 9.46 ya, hampir jam 10. Sampai isi bensin di pom bensin Cambai ya, itu 9.46. Halo. Nah, sekarang pukul 9.46, saya sudah ada di pompa bensin Cambaya. Dan kita mulai start menuju Bulukumba, lewati Takalar, Jeneponto. Pantai yang lama di sini, menjagamu tak patah hati, sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuhkan ku berikan, memang sebegitunya aku. Jadi kita istirahat dulu di pompa bensin. Nah, andalanku itu kalau saya pergi jauh-jauh istirahatnya di pompa bensin. Oh my god, pompa bensin Bantaeng ini, Bantaeng. Katanya lagi 1 jam Bulukumba. Stay tune ya. Masuk ke arah mencari lokasi Donggia ini itu diguyur hujan deras. My goodness. Dan karena ini hujan, jadi kita berteduh di sini. Tadinya saya mau berteduh lama-lama, tunggu hujannya reda. Tapi dalam feeling saya jangan sampai saya sampai malam dan tempat ini belum sama sekali saya pergi. Semangat! Yuhu! Guys, ini lagi hujan dan kita tidak bisa berteduh soalnya nanti siapa tahu kita terlalu malam sampainya karena ini sudah sore. Oke, jadi kita hajar saja biar tidak hujan. Saya nggak pakai maps ya. Jadi kenapa saya nggak pakai maps? Karena diarahkan sama admin katanya kalau langsung pakai maps Donggia dari Makassar itu bakalan diarahkan ke Jalan Poros Bulukumba Sinjai, yang dimana jalanannya itu rusak parah. Jadi saya ikut menurut arahan adminnya sambil tanya-tanya orang. Puji Tuhan ya, orang-orang di sini tuh baik-baik sekali, diarahkan, bahkan ada loh yang sampai tunjukkan jalan. Jadi saya berprinsip ya, ketika kita pergi ke suatu tempat dengan niat yang baik, pasti kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Jadi jangan pernah takut ya kemana-mana. Wow. Jadi katanya Donggia Kahaya lagi 3 kilo. Oh my goodness. Karena kita lapar, makanya kita singgah dulu makan bakso. Mau kok tidak? Mau tidak bakso? Coba kok. Sini kok. Dogi. Itu ambil. Ya, good boy. Ih, pintarnya. Ih, pintar sekali nih. Masih mau lagi? Sini, jangan di tengah jalan. Sini kok. Sini kok. Sini.
Coba. Pintar, pintarnya. Sarange, sarange. Welcome Desa Kahaya. Welcome Desa Kahaya. Wow, amazing! Yoo-hoo! Yoo-hoo! Are you ready, Olivia? Yoo-hoo! Are you ready? Ini kita belum sampai, tapi sudah secantik ini. Look. Wow, stay tune ya. Dadah. Gila tidak pemandangannya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Stay tune ya. Semangat. Wow. It's amazing ya. Jadi begitu saya sampai di Dongja Kahaya, saya parkir motor karena jalanannya itu turunan, tidak teraspal dan agak rusak. Jadi adminnya menyarankan untuk jalan kaki sekitar 150 meter. Jadi karena perjalanannya katanya licin, makanya disarankan motornya diparkir di sini dan kita jalan ke sana. Dan beruntungnya saya bertemu dengan anak kecil. Aduh, baik hati sekali dia ya. Dia bilang begini, "Tante, mau saya bantu?" Oh, dengan senang sekali. Kebetulan ada adik yang mau bantu saya angkat barang. Halo. Kenalan dulu, siapa nama Tak? Aswan. Aswan. Oke. Kelas berapa? 6. Oh iya, bilang dulu. Jangan lupa nonton Jangan lupa nonton YouTube Olive Kitchen Makassar. Olive Kitchen Makassar. Oke. Jadi dia bantu bawakan barang dan dia cerita-cerita tentang pengalamannya. Biarpun jalanan rusak, dia sering balap-balap naik sepeda. Oh, Dayemak. Luar biasa ya. Hati-hati Kona, hati-hati Kona. Hari-hari kau naik sepeda di sini. Wih, hebat nah. Mak balap kau dari atas turun ke sini. Iyo kah? Jagonya. Iya, dadah. Hati-hati kau nah. Makasih nah. Dia lari-lari pas penurunan, dia lari-lari gile. Jadi Dongja Kahaya itu salah satu spot wisata alam utama yang berada di Desa Wisata Kahaya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba,
Sulawesi Selatan, berada di ketinggian 1.400 sampai 1.600 meter di atas permukaan laut, atau yang biasa kita sebut MDPL. Dari puncaknya kalian bisa melihat gugusan perbukitan yang indah, sungai yang meliuk, dan panorama alam yang begitu indah. Wah, akhirnya kita sampai juga di Donggia Kahaya. Yuhu. Kita sampai itu hampir jam 6 ya. Tapi it's okay, no problem. Sudah mau gelap, tapi wow, itu pemandangannya indah sekali. Dan tadi itu dibangunkan camp sama admin Donggianya ya. Jadi buat kalian yang tidak punya tenda dan ingin nginep di sini itu bisa ya. Oke, stay tune ya. Besok pagi kita mau masak rahasia. Stay tune ya. Dadah. Malamnya karena saya sudah lapar dan saya tidak bawa bahan makanan ya, karena memang tujuan saya ke sini seperti biasa saya mau masak ada deh, tapi saya tidak bawa ransum makanan untuk pribadi. Tapi bagusnya di Donggi ya, dia itu ada warung yang menyediakan berbagai makanan ya. Cuman kalau saya sih favoritnya kalau camp-camp begini pasti mie instan. Mie instan campur sosis. This is my favorite food. Kalau camping. Dan setelah makan, saya lanjut tulis jurnal tentang hari ini, tentang perjalanan saya, apa yang harus saya perbaiki ke depannya. Saya sering seperti itu, guys. Jadi, kalau saya sudah melakukan sesuatu seharian, saya pasti malamnya saya jurnal. Jadi kita bisa koreksi, kita harus bagaimana ke depannya. Seperti itu. Dan setelah itu, saya lanjut tidur. Saya tidak boleh begadang karena paginya saya harus ke sungai. By the way, udara malamnya itu tidak terlalu dingin ya. Karena katanya kalau musim hujan itu udaranya tidak terlalu dingin. Tapi tunggu kalau musim kemarau itu dingin banget. Cuma saya terbangun tengah malam, saya rasa dingin lah. Buat ukuran saya yang tinggal di Makassar, dingin banget. Jadi saya bangun untuk bikin susu jahe merah.
itu sangat menghangatkan saya ya. Wow, dan paginya saya bangun menikmati udara, pemandangan yang indah. Tahu tidak apa yang membuat saya hari-hari ini begitu bersemangat bikin video YouTube saya? Karena belakangan ini saya menemukan niat dari lubuk hati saya yang paling dalam. Itu saya mau nanti kalau saya sudah tidak ada, cucu-cucu saya bisa nonton video-video YouTube saya dan berkata, "She's my grandma and I'm so proud of her." Woo! Oh my god. Akhirnya sampai juga. Akhirnya kita sampai juga di Sungai Donggia. Wow, sungai dan gunung yang begitu indah. Sulawesi Selatan indah di. Wow. Saya mau nyanyi satu lagu. Yang lagu ini seringkali saya nyanyikan saat saya berada di dalam situasi yang terdesak dan sudah tidak tahu harus ngapain lagi ya. Lagu ini pasti saya nyanyikan. Buat kalian yang tahu lagu ini, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
seringkali ya, kita kalau lagi berada dalam situasi yang terdesak dan sudah tidak tahu harus bikin apa lagi, itu pasti yang ada di pikiran kita, aduh, kenapa ini bisa terjadi? Aduh, kenapa begini? Aduh, enggak sanggup, Mak. Tanpa kita mengingat yang lalu-lalu, tingkat kesulitan-kesulitan juga kita sudah lalui. Toh kita tetap dimampukan Tuhan untuk melaluinya. Lagu ini mengingatkan kita kembali bahwa memang benar, bukan dengan kekuatan kita mampu jalani kita punya hidup. Tanpa pertolongan Tuhan, itu kita tidak akan pernah mampu ya. Memang secara kasat mata, kita yang berjuang, kita yang mengupayakan, kita yang berusaha. Tapi sadar atau tidak sadar, setiap kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, semua itu karena pertolongan Tuhan. Jadi buat kalian yang mungkin berada dalam situasi yang terdesak saat ini, dan sudah tidak tahu harus ngapa-ngapain lagi, bilang sama diri kalian seperti ini. Mungkin saya terbatas, tapi Tuhan yang saya sembah itu tidak terbatas. Dan Dia pasti tolong saya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jadi, satu pesannya, tetap semangat, never give up. See you next video. Dadah. Karena satu dan lain hal, kita batal masak-masak hari ini. But it's okay, no problem. Karena dalam hidup, terkadang apa yang terjadi tidak sesuai dengan kita punya ekspektasi. Jadi it's okay. Yang penting, jangan berhenti mencoba, ya. Tetap semangat, never give up. See you next video. Dadah.